Iya. Halo Sobat Jersey sekalian, selamat datang lagi di channel Koko Jersey. Beberapa hari lalu Koko sudah spoiler nih. Kita akan melakukan konten bincang-bincang lagi dengan salah satu pemain. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan konten bincang-bincang dengan salah satu dari dua orang naga yang bermain di PSMS Medan. Satu naganya jelas terpampang di namanya, Ferdinand Sinaga. Dan satu lagi, telah bersama kita di ruangan ini, Sutanto Tan alias Chen Xiaolong. Gimana kabarnya kok? Baik. Oke, siap. Jadi ini sudah berapa lama Kok Sutanto di Medan ini? Di Medan sejak awal tahun 2020 Februari. Iya, tapi kan kemarin. Terus kompetisi dihentikan, balik ke Batam. Kapan lagi ke sini kok? Kita di sini bergabung Juni. Juni. Iya, siap. Berarti baru beberapa minggu aja ya? Ya. Oh. Jadi kok karena kita ngomongin jersey, dan Koko pakai kaos, saya ingin meminjamkan kok untuk dipakai ini kok, baju timnas Indonesia di season 2004. Iya, berkenan nggak untuk memakainya? Iya. Oke, langsung aja dilapis saja kok, nggak apa-apa. Iya. Sekarang memori masa kecil kok. Di banyak kesempatan di melakukan wawancara dengan berbagai media, itu Koko Sutanto sendiri menyatakan signifikansi dari memori di Piala Dunia 2002 Korea Jepang. Dan selalu dibilang Ronaldo ini kok. Coba memori apa ketika Koko lihat baju ini? Iya, jadi banyak pertanyaan dari mana mulai karir sepak bola, senangnya di mana. Jadi mulainya saya senangnya di sepak bola itu waktu saya melihat Ronaldo bermain di Ronaldo ya, ini ya. Ronaldo yang fenomeno ya. Dia bermain di Piala Dunia Jepang Korea tahun 2002. Jadi di sana menurut saya mulainya saya mencintai sepak bola. Mendapatkan feelnya banget ya waktu itu. Terus saya pengen. Oke. Di usia berapa nih Koko Sutanto merasa I will make it, I can make it as a professional footballer? Di usia berapa gitu? Kalau boleh dibagi ke kita. Kalau lebih spesifik saya nggak tahu ya menjawabnya di usia berapa. Cuman menurut saya itu berjalan waktu ya. Jadi waktu saya ke arah profesional pertama kali saya bermain di Singapura. Jadi di sana pertama kali saya bermain di profesional. Kalau untuk jadi waktu kita bermain profesional kan kita harus ada tanggung jawab yang lebih. Nah semakin hari itu otomatis terbawa gitu. Jadi kamu ada tanggung jawab nih. Jadi kamu harus makan bagus, istirahat bagus, kamu harus performa bagus karena tim kamu membutuhkan kamu. Jadi kamu nggak boleh main-main, pelan-pelan terbentuk. Ya seperti seperti prinsip orang Tionghoa ya kok ya. Terbentur, terantuk, terbentuk ya kok ya. Iya. Oke, stopin aja. Tadi Koko sudah nyinggung di Singapura nih. Tapi di awal karir, saya lihat Koko itu menjadi bagian dari banyak tim U21 klub-klub di Indonesia. Ada PBR waktu itu, ada Persib waktu itu. Tapi secara mengejutkan, debut Koko sebagai pemain profesional itu malah di klub Singapura, di klub Hougang. Nah itu apa yang terjadi? Jadi kalau menurut saya nih agak aneh langkah Koko Sutanto ini mengambil karir di Singapura, sedangkan di skala itu banyak pemain-pemain yang memang langsung mengincar klub-klub yang mapan di Indonesia. Kenapa Singapura kok? Kalau dijawab kenapa ya, saya juga nggak tahu emang itu jalannya. Tapi kalau mau diceritain, emang dari dulu saya bermain di U21 Liga Indonesia. Contohnya ada Pelita Jaya. Pertama kali saya di Pelita Jaya. Terus saya main di PBR. Saya pernah di Persib Bandung meskipun pada akhirnya saya memutuskan untuk pindah lagi ke PBR dan tidak melanjutkan Persib. Tapi yang uniknya kenapa saya di Hougang itu karena ketika itu PBR sudah selesai Liga U21-nya dan saya melihat saya butuh terus berlanjut. Sementara liga aku ini harus pemain bola kan harus terus aktif. Akhirnya saya mencari terus dan waktu itu ketemulah di Singapura karena dulu saya pernah bermain di Singapura di usia yang Liga U18
Saya coba hubungin lagi dan akhirnya dapat di Hogang United. Wah, debut di Hogang. Nah, Di musim selanjutnya secara mengejutkan pindah ke Bali United. Di Bali United. Ya. Menjadi bagian generasi pertama ketika berpindah dari Samarinda. Dan name-nya Pak Ju Sutanto nih. Coba boleh dipegang supaya memori-memorinya muncul nih gitu. Oke. Kan ini menjadi apa? Menjadi kita bilang generasi pertama dari Bali United saat itu. Benar. Dan waktu itu kan Bali United belum menjadi klub yang kita bilang benar-benar mapan. Belum ada banyak pemain bintang saat itu juga. Apa alasan Ko Sutanto memilih Bali United sebagai pelabuhan selanjutnya di karir Ko Sutanto? Ya, jadi waktu itu dari Hogang ya. Jadi saya dikontrak di Liga U23 meskipun saya memiliki saya terus untuk bisa bermain di Liga Seniornya. Jadi waktu itu meskipun kamu bermain di kontrak di U23, kamu masih bisa main di Liga Seniornya. Tapi karena waktu itu Bali United ada, terus saya juga saya mau nih status saya di senior waktu itu. Berarti keinginan untuk menjadi pemain senior gitu ya? Gitu. Dan ketika saya putuskan ke Bali United, ternyata Indonesia kena ban dari FIFA. Terus sementara udah, saya mau gimana lagi? Saya sudah putuskan satu hal, ya udah, akhirnya tetap saya jalanin. Gitu. Ya, mungkin kalau orang Cina ngomongnya bopien ya, ya udah jalanin aja gitu ya. Oke, terus klub pertama di Indonesia, Bali United. Gimana waktu itu yang kau rasakan perbedaan antara Liga Indonesia dengan di Singapura, kok boleh dijelaskan? Kalau dalam segi supporter ya kita bisa lihat supporter di Indonesia beda jelas. Kalau mungkin di Asia bisa top 3, top 2 karena antusiasnya banget. Ya. Tapi kalau dalam segi permainan itu kurang lebih masalah taktik, masalah pelatihan, bagaimana cara permainan menurut saya kurang lebih, cuman bedanya adalah sisi kerasnya juga keras bedanya. Kalau di Indonesia lebih keras, aja terus. Kalau di Singapura lebih ada tahan sedikit. Koko bertahan satu musim nih di Bali United. Lalu di season selanjutnya berpindah ke Mitra Kukar. Ini kok. Kalau boleh ditanya, bisa cerita nggak waktu itu kok bisa ke Mitra Kukar gitu? Maksudnya perpindahan menurut saya setidaknya dari sisi penonton itu cukup unik pilihan dari Ko Sutanto nih. Kenapa nih? Nggak kepikiran juga waktu setelah dari Bali United 2015 selesai, 2016 juga saya belum kepikiran untuk kemana saya berlabuh, saya nggak tahu. Cuma ada agent menghubungi saya kalau ini ada turnamen Bayangkara di Bandung. Yeah. Terus yang cocok buat saya katanya Mitra Kukar. Sudah akhirnya saya datang, saya bermain di Bayangkara Cup 2016. Tapi memori yang tidak menyenangkan ya kok ya. Hanya mungkin ya short spell, dan ya mungkin juga ketika itu benar-benar banyak turnamen-turnamen yang terjadi karena intervensi pemerintah di sepak bola lokal ya kok ya. Stop sepak bola. Setelah dari Mitra Kukar, Ko Sutanto melanjutkan karir di salah satu klub yang tradisional, salah satu klub dengan supporter fanatik, salah satu klub yang dengan histori terpanjang di Indonesia, Persija Jakarta. Bagaimana perasaan Ko Sutanto mengetahui dirinya akan membela Persija Jakarta, salah satu klub yang kita bilang paling gede dah di Indonesia gitu? Iya, itu juga saya nggak kepikiran bisa ke Persija ya waktu itu, karena waktu di Bayangkara selesai mainnya di Bandung, saya disuruh untuk agent saya untuk ke Jakarta sebentar. Dan dia nggak memberitahu saya untuk apa. Mungkin dia mau jalan-jalan, dia mau ajak saya refreshing atau apa. Tahunya waktu di sana saya disuruh untuk trial di Persija. Berarti melalui proses trial dulu waktu itu melalui proses trial. Jadi waktu itu ada pemain Hong Sun Ha, ada pelatih Camargo, ya. Esmet, Lomba, Nofri, ya, teman-teman itu. Jadi ya tanpa beban, saya juga tanpa beban, saya lepas begitu aja trial,
karena menurut saya ya kalau kalian suka kalian ambil, kalau kalian nggak suka aku nggak ada masalah, saya pergi, saya pulang. Simple as that. Simple. Dan ya ternyata saya dibawa tim ke turnamen di Malang waktu itu. Dan itu jadi titik dimana saya bergabung dengan Persija. Tapi di Persija juga Koko mengalami yang namanya pergantian posisi. Benar kan? Benar. Di awal karir saya ingat banget Ko Sutanto itu bermain sebagai penyerang, kadang bisa bermain melebar. Tapi di Persija di shift menjadi seorang gelandang tengah. Itu gimana? Apa yang terjadi? Jadi kalau menurut saya nih, pergantian posisi di ketika kita sudah senior tuh akan sangat susah karena benar-benar amat sangat banyak penyesuaian yang harus terjadi gitu loh. Dan waktu itu kalau dari saya pribadi melihat Ko Sutanto melakukan perannya dengan sangat bagus, bahkan berlanjut sampai sekarang kan kan. Apa yang terjadi? Jadi waktu saya bermain penyerang itu di Singapura. Waktu itu saya jadi penyerang, saya top skor di sana untuk Liga U23. Tapi waktu saya di Bali United dan lebih dimasukkan lebih ke dalam, jadi nomor 10. Berarti sejak di Bali United nomor 10 ya? Nomor 10, tapi waktu di Persija saya diduetkan dengan Hong Sun Hak. Jadi dia lebih ke keeper dan nomor 6, saya nomor 8. Jadi kita kombinasi. Nomor 10-nya terkadang ada Dani atau ada Greg. Jadi ya nggak ada masalah, saya banyak belajar dari pemain-pemain senior seperti Hong Sun Hak, berikan pelajaran yang bagus untuk saya, masukan-masukan perjalanan. Oke, ini cukup menarik nih. Dari awal ketika kita ngomongin karir di Persija, sadar nggak Ko Sutanto itu sudah ngomongin nama Hong Sun Hak 3 kali? Oh ya? Ya, saya ngitung soalnya. Dan menurut saya duet dengan Hong Sun Hak itu padu ya waktu itu ya? Iya, menurut saya sendiri itu pengalaman yang sangat bagus, yang pembelajaran buat karir saya sangat bagus karena dia sendiri sangat disiplin. Dia orang Korea ya? Iya, dia disiplin di luar dan di dalam lapangan. Dia mengajar saya bagaimana positioning, penempatan posisi, bagaimana kamu bertanggung jawab di gelandang. Jadi banyak hal-hal yang pelajari, makanya saya nggak pernah lupa sampai. Wah, nggak pernah lupa. Berarti ini udah dijawab ya. Saya di sini selanjutnya sebenarnya mau bertanya relationship-nya bagaimana kalau sampai sekarang? Sekarang masih komunikasi. Dia sekarang di Korea, terus terakhir dia main di J2. Ya mungkin dia mau jadi pelatih, tapi menurut saya dia bakalan mau jadi pelatih atau manajer, itu sangat bagus untuk dia. Karena disiplin tadi ya kok ya. Masih dari Persija juga kok. Ini mungkin momen-momen yang bagus nih kok. Dan termasuk saya ingat salah satunya adalah momen menjadi brand ambassador Adidas. Banyak orang yang senang dengan brand Adidas. Banyak orang yang memakai brand Adidas di kehidupannya sehari-hari. Dan tapi sedikit orang yang terpilih oleh Adidas untuk mengenakan brand mereka. Dan untuk merepresentasikan Adidas. Nah, itu apa? Bagaimana rasanya menjadi brand ambassador Adidas kok? Ya senang, saya dapat support dari Adidas dalam bidang saya dikasih kebutuhan, contohnya saya sepatu bola, perlengkapan, latihan, itu senang banget karena kualitasnya juga bagus, untuk saya juga nyaman. Pride juga, ya saya bisa membawa Adidas sendiri untuk kadang teman-teman saya yang butuh Adidas, saya bilang, pakai Adidas, Berarti, ya, tetap nggak jauh dari jualan ya, ini Cina banget. Oke, sekarang kita berpindah ke season selanjutnya kok. Season selanjutnya, ini kok bajunya. Waktu itu dibanding dengan season lalu, Persija hanya mencapai peringkat 14. Tapi di musim ini, di musim ketika kompetisi Liga Gojek Traveloka, waktu itu Persija finish di peringkat 4 kok. Perbedaan yang kita lihat amat sangat signifikan ya kok, dari 14 ke 4, 10 peringkat kok. Waktu itu kalau boleh dibagi, kalau boleh di-share ke kita apa sih yang perbedaan antara season lalu dengan season selanjutnya di 2017 kok? Banyak ya, salah satunya waktu itu 2016 kita sering main home kita, tapi terasa seperti away. Iya, waktu itu menjalani partai usiran ya kok ya, karena tidak mendapat izin di GBK kan. Dan itu suatu kelelahan yang sangat-sangat dampak ke pemain, karena home kita harus terbang, away kita terbang lagi, home kita terbang, sementara yang biasa kita home itu kita harus latihan hanya di home kita yang di Jakarta. Tapi kita harus away, tapi
ya dengan finish ke 14 menurut saya itu sudah kerja keras dari pemain, luar biasa dari teman-teman. Iya ya, apa mengingat ada faktor kelelahan, ada faktor katakan travelingnya. Itu nggak bisa dibohongin. Iya sih, apa kita bilang jet lagnya segala macam. Terus jadwalnya juga. Iya. Tapi ya mau dibilang alasan ya kan begitu, cuman ya dengan komposisi juga tahun 2017 ya itu lebih bagus juga, terus pelatih juga datang baru ya, itu bisa membantu untuk ya, pencapaian yang lebih baik. Oke, di sini saya pegang baju Persib Bandung. Ya. Koko sebagai pemain Persija pernah dong bermain di laga El Clasico-nya Indonesia, Persija versus Persib atau Persib versus Persija. Panas. Oke. Waktu itu kerasa nggak sih yang nama-nama ini? Waduh, ini bukan laga sepak bola, ini benar-benar perang nih. Gitu. Pernah nggak kerasa gitu ketika bermain laga El Clasico Indonesia? Kalau beda ya, tapi kalau untuk saya sendiri, kalau untuk merasa lebih kayak perang gitu saya enggak, karena menurut saya sendiri setiap pertandingan itu saya harus sama, yaitu saya harus fokus, saya nggak bisa membedakan saya harus 100% nih di sini, saya harus 70% di pertandingan ini, saya nggak bisa begitu. Yang saya harus buat adalah setiap pertandingan harus 100%. Jadi mau dia pertandingan melawan tim A, tim B, tim C, saya harus tetap sama. Mungkin yang berbeda adalah yang kalian lihat, supporter berbeda, cara teriak yang berbeda. Tapi untuk saya sendiri, permainan sama. Tapi waktu itu kan kalau mau memasuki stadion diangkut dengan menggunakan barakuda ya kok ya. Itu gimana? Maksudnya saya sendiri meragukan ya, maksudnya ketika El Clasico yang di Spanyol itu sampai begitu juga saya meragukan ya sebenarnya. Jadi gimana tanggapannya? Mungkin juga waktu itu pengalaman pertama kali naik barakuda ya, itu gimana coba prosesnya? Kalau mau dibilang bagian keamanan, polisi juga tahu harusnya bagaimana menurut mereka. Mungkin itu yang terbaik untuk pemain, keamanan pemain, untuk pakai barakuda untuk datang ke stadion, pulang juga harus barakuda, terus harus lewat tol, berarti harus sampai Jakarta dulu biar disambut, itu aman. Tapi untuk saya sendiri ya pengalaman unik ya, dan nggak semua pemain bisa merasakan itu. Jadi ya tapi untuk dampaknya atau mentalnya ke pertandingan, kalau saya sendiri enggak. Karena kita, menurut saya pemainnya pasti dilindungi, jadi nggak usah takut. Iya. Next question kok. Kita di sini ada baju Persija dengan nama Bambang Pamungkas. Oke. Kalau boleh tahu nih kok, sekarang Mas Bibi sudah pensiun. Namun perannya dulu ketika di tim itu sepenting apa sih kok, mungkin bisa diceritakan? Penting banget, seperti dia itu sebagai captain ya, menurut saya selain ada Ismet, jadi dia yang membimbing tim ini, dia yang memberi masukan, dia memberi arahan. Misalnya kita lagi down, kalau kita lagi menang, apa yang harus kita pertahankan, kita lagi down, apa yang harus kita buat supaya diciptakan supaya nanti next pertandingan. Jadi suasananya itu dengan ada atau tanpa dia terasa. Berarti lebih ke pengaruh ya gue, dan auranya beda gitu sama pemain lain gue. Waduh, iya, what a legend ya gue ya. Oke, season selanjutnya, Koko kembali lagi ke Bali United. Apa sih pesona dari Bali United yang sehingga membuat Ko Sutanto itu balik lagi ke Bali United? Jadi waktu itu sebenarnya kontrak saya masih ada di Persija, saya kontrak 3 tahun dari agent saya, tapi saya tidak menemukan kesepakatan dengan Persija, jadi saya memutuskan untuk balik lagi ke Bali United waktu itu. Dan tanpa planning saya bilang oke, saya mau ke Bali, cocok atau enggak? Cocok, oke, berangkat saya bilang sama agent saya. Tapi ya di sana itu sepak bola harus cocok-cocokan dengan pelatih. Oke kok. Selanjutnya di ini beberapa minggu lalu saya melihat story-nya Ko Sutanto itu. Ko Sutanto nge-share story dari Yandi Sofyan yang Koko memberi dia baju PSMS dengan name set
Yanditan. Iya. Seberapa akrab sih kok dengan Yandi Sofyan? Kalau boleh diceritakan. Soalnya saya ngerasa ya apa ya, bercanda dengan isu rasialis ini kan kalau nggak dekat-dekat banget nggak mungkin kita lancarkan gitu. Coba boleh diceritain seberapa dekat dengan Yandi Sofyan? Teman baik saya di Bali United, orangnya asik, baik. Ya waktu itu waktu saya lelang jersey, terus Yandi chat saya, dia bilang saya juga mau. Oke, saya bilang oke, tunggu aja di rumah. Akhirnya saya kepikiran apa joknya gitu ya, apa pranknya gitu, kasih aja Yanditan. Terus saya nggak tahu dia sekarang buang atau dipakai. Berarti secara aklamasi Yandi sudah menjadi bagian dari kita ya, Bu ya. Oke. Lalu di Bali United di akhir tahun 2018 ya Koko itu melakukan trial di Dalkurd FF. Dalkurd FF. Saya nggak punya bajunya, tapi boleh dong diceritain apa sebenarnya terjadi ketika seleksi itu di Dalkurd FF? Ya singkatnya saya bicara waktu itu ada Bro Nori. Saya melihat orang ini luar biasa. Ya. Cara permainan di dalam dan di luar lapangan dengan apa namanya profesional kan. Cara dia mempersiapkan dirinya waktu bertanding, waktu berlatih. Jadi saya kayak mengidolakan gitu loh. Oke. Dan waktu itu dia melihat cara bermain saya. Oke. Waktu di Bali United, dan dia bilang dan kebetulan saya mengerti sedikit berbahasa Inggris, jadi kita sering berkomunikasi di sana. Dan kita berbicara, akhirnya saya bilang oke, saya mau main di Eropa, bisa atau tidak? Jadi di sana dimulai kita berbincang, merencanakan, dan tim dia dulu namanya Dalkurd FF. Jadi dia bermain di sana 4 tahun, 4 musim sebagai kapten, dan dia melihat saya ada chance, ada kesempatan. Dan akhirnya saya juga memiliki semangat. Saya bilang oke, berangkat, nggak masalah. Tiket saya beli, saya nggak masalah. Cuman si Nori dia yang menanggung tinggal saya di sana, transport, menjaga saya, dia yang tanggung. Tapi di sana tidak sesuai dengan rencana kita. Jadi apa boleh buat, tapi itu sangat bagus untuk pembelajaran saya, sangat bagus. Jadi tidak ada kata menyesal, dan itu adalah satu proses. Saya senang. Koko pergi waktu itu di Desember, kira-kira itu Desember kan? Januari Desember. Ya saya ingat sekitar akhir tahun gitu, pergantian tahun. Itu kan lagi dingin-dinginnya banget di Eropa tuh. Itu apakah itu juga jadi faktor, maksudnya kayak apa, penyesuaian dengan suhu, dengan iklim gitu? Iya, kalau kita mau bilang faktor ada pengaruh, cuman sebelum kita berangkat kan kita harus perhitungkan dulu. Iya. Meskipun kita nggak bisa mengadaptasikannya di Asia, karena Asia nggak ada salju. Saya gimana mau latihan salju? Karena seharusnya kalau sebelum saya berangkat sana, kalau saya mau trial, saya harus latihan dulu dengan kondisi yang sama. Tapi dengan semangat, saya bilang nggak apa-apa, hajar, ayo kita coba. Yang penting saya coba. Saya penasaran, saya lihat kualitas, dan saya senang. Saya melihat, oh ternyata permainan Eropa Liga 2 Swedia, oh ternyata begini. Oke. Saya harus latihan, berarti saya harus latihan lagi, saya harus mengerti lagi supaya nanti saya siap bermain di sana. Jadi menjadi sebuah target baru lagi ya, Boy. Tadi Bapak mengatakan, oh begini cara bermain Liga 2 Swedia. Kalau boleh dibeberkan pengalaman Koko di Liga 1, Liga 2 di Indonesia, apa sih bedanya gitu? Kok yang paling utama deh gitu dengan apa antara Swedia dengan Indonesia? Kalau di sana ya Liga 2 Swedia dia main cepat, keputusan cepat, cara kamu penguasaan bola juga pasti. Jadi semua yang dilakukan direncanakan. Bukan berarti di Indonesia tidak direncanakan. Mungkin ada beberapa yang tidak sempurna. Ya kita bisa belajar, nggak ada masalah. Cuman kalau mau dibandingkan dengan Eropa, tentu kita bisa lihat Eropa udah tidak jauh. Oke. Setelah dari Bali United, setelah seleksi, Koko berpindah ke PSM Yogyakarta. Balik lagi ke Bali United. Oh balik dulu. Balik dulu, baru setengah musim ke PSM. Oke. Berarti kan menghabiskan season dulu di Bali United, and then pindah ke setengah musim baru saya karena waktu saya itu saya lagi injured, Bali United lagi
dan saya nggak memiliki peluang untuk masuk. Akhirnya di paruh musim kedua saya tanya pelatih, gimana masih butuh saya atau enggak? Tidak, saya cari tim lain karena saya butuh main karena pemikiran saya mau trial lagi keluar. Kalau saya nggak main, bagaimana saya mau trial, apa yang bisa saya dapat? Karena visi saya ada target. Ya, saya memutuskan ke PSIM Yogyakarta. Ya. Setelah berpindah nih kok, gimana rasanya? Maksudnya membela salah satu klub yang kita bilang tradisional dan menjadi salah satu dari founding father-nya PSSI juga. Gimana sih rasanya di membela klub yang mungkin kalau bahasanya lebih tradisional lagi gitu ya? Beda ya, kalau kan PSM Liga 2 ya, itu Liga 1. Cuman kalau untuk targetnya emang PSM waktu itu dengan kualitas pemain, kebanyakan pemain Liga 1, termasuk Witan yang sekarang dia juga main bareng kita. Cuman ya itu kita nggak menemukan cara bermain yang bagus. Akhirnya kita nggak bisa promosi. Itu sangat disayangkan dengan kualitas yang kita miliki pada saat itu, dengan ada Saiful, ada Sabil, ada yang lainnya, terus ada Ihsan, pemain-pemain untuk pengalamannya bagus. Tapi saya juga nggak ngerti, mungkin nantinya saya suatu saat mungkin kalau saya jadi pelatih saya akan menjawab pertanyaanmu. Next question kok, klub-klub Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta itu kan dikenal dengan fans yang militan kok. Bagaimana itu kok rasanya bermain di Stadion Mandala Krida di hadapan para Braja Musti kok? Stadion yang luar biasa, bagus, nontonnya juga luar biasa, supportnya nggak tanggung-tanggung. Ya, pengalaman bagus lah di PSM Yogyakarta, keren. Setengah musim di PSM Yogyakarta kok, and then liga berakhir, dan itu kontraknya hanya sampai akhir musim gitu ya? Sampai selesai. Season ini bermain untuk PSMS Medan. Cukup mengejutkan menurut saya. Apa sih alasan Sutanto untuk bermain di PSMS Medan? Alasannya yang pertama karena si manajemen dia menghubungi saya terus dia menurut saya dia serius dan dengan rencana dia mendatangkan saya ke PSMS. Dan setelah saya pikir ya kenapa enggak, saya coba di PSMS dengan rencana keseriusan mereka, tujuan mereka, visi mereka. Oke, kita coba. Ya, juga dengan karena liga yang terhenti, tim di rebuild lagi dengan mendatangkan Ferdinand Sinaga dan Paulus Sitanggang, itu menjadi kekuatan yang powerful ya kok ya. Oke. PSMS menjadi tuan rumah untuk grup 4 ya kok ya, grup D atau grup 4 lah itu kan. Bersama dengan di sana ada Sulut United, di sana ada Sriwijaya FC, di sana ada Semen Padang. Ada banyak Persija Jepara, ada banyak kita bilang tim yang pernah bermain di divisi teratas kok, termasuk PSMS Medan. Dan ini diklaim sebagai grup neraka. Bagaimana kok optimisme Koko melihat dari pembagian grup ini dan status kita tuan rumah? Oke, seberapa besar gitu kok? Ya, untuk lawan ya bagus ya. Bagus ya, seperti yang kamu bilang tadi, lawan-lawannya bagus. Cuma menurut saya sendiri sebelum pembagian grup ini terjadi, ya itu tujuan dari Medan ini apa? Tujuannya adalah promosi ke Liga 1. Jadi kalau mau promosi ke Liga 1, yang akan kita hadapi adalah tim-tim yang bagus, tim-tim yang ambisius juga untuk Liga 1. Akhirnya kita akan bertemu lawan-lawan ini. Dan sekarang diundi ternyata kita bertemu duluan nih dengan yang menurut kalian itu grup neraka, tim-tim bagus. Ya itu bagus, artinya kita harus mempersiapkan diri lebih awal. Yang dimana itu dilakukan oleh si manajemen PSMS, yaitu mereka latihan duluan, mereka persiapkan duluan, dan itu menurut saya bagus. Dan pemain juga siap. Contohnya yang kamu bilang didatangkan Ferdinand sama si Paulo, itu naikin lagi kita untuk lebih matang lagi. Bagus. Soal Ferdinand nih, saya tadi bongkar-bongkar postingan IG Coach Sutanto, ada satu foto ketika masih di Persib U21, foto dengan Ferdinand Sinaga. Itu bagaimana perasaannya kok? Kayak kita bilang waktu itu statusnya masih junior,
berfoto dengan Ferdinand dan sekarang jadi rekan satu tim. Itu bagaimana feelingnya kok? Itu mungkin 7 tahun yang lalu ya, udah lama Oke. banget 7 tahun. Ya itu idola saya waktu itu, saya masih main di striker, dan kita sering berhadapan, maksudnya senior lawan junior, sering diadu. Apa internal game gitu ya? Benar, internal game. Tapi sekarang dia satu tim sama saya. Tetap saya bilang sama dia, kamu idola saya waktu saya di Persib. Kamu ingat nggak? Mungkin dia lupa, dia mungkin nggak tahu. Ya itu tetap dia orang bagus, serius dalam latihan, dan itu yang disuka karena kita dibutuhkan intensitas yang bagus kan untuk latihan. Gitu. Next kok, kita sekarang bicara karir di luar klub. Oke. Awal-awalnya Koko bermain untuk tim Prapon Riau. Waktu itu ada satu laga melawan timnas U19 yang melakukan tur Nusantara. Waktu itu apa ceritanya kok? Bagaimana ceritanya kok bisa bermain untuk tim Prapon Riau kok? Waktu itu saya mainnya di Hougang ya. Saya mainnya di Hougang, tapi karena saya lahir di Pekanbaru, terus pelatih yang di Pekanbaru menghubungi saya, apakah bisa Sutanto sementara hanya beberapa hari untuk datang ke Pekanbaru, terus nanti lanjut lagi ke Singapura. Oke. Saya tanyain dulu pelatih, manajer yang di Hougang, dia bilang oke, nggak ada masalah tuh. Gitu. Terjadilah gitu ya. Oke, selanjutnya setelah dari bermain di Prapon Riau, saya ingat waktu itu ada beritanya Koko mendapatkan kesempatan untuk seleksi dengan timnas U23 ya waktu itu ya. Iya, waktu saya di Singapura, waktu selesai di Hougang, saya dipanggil Aji Santoso untuk seleksi di sana, di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Dan saya menemukan satu foto ketika Koko memakai baju timnas Indonesia dengan nomor 14. Waktu cepat berlalu. Tapi satu hal yang mau saya tanyakan, bagaimana sih kok rasanya sebagai etnis minoritas bisa membawa Garuda di dada? Itu how proud are you? Bangga sekali dengan dulu kan mimpinya pengen jadi pemain timnas Indonesia, sangat bangga. Tapi ya itu bangga, yang perlu saya jalankan adalah ya itu bagaimana lagi saya bisa konsisten, saya bisa balik lagi ke timnas gitu loh dengan cara bermain saya. Nah sekarang ini saya pilih Medan, mudah-mudahan di sini saya bisa kembali lagi ke timnas. Berarti memang sebuah kebanggaan bagi Ko Sutanto sendiri ya. Oke kok, ini ada baju away. Ini saya mengingat Koko memakai baju ini ketika melawan Surya U22 atau U23, saya lupa waktu itu. Itu laga internasional resmi ya kok ya? Iya, internasional resmi. Itu bagaimana rasanya kok? Kalau itu tadi hanya dengan klub lokal di Yogyakarta, ini mewakili Indonesia beneran nih kok. Boleh diceritain nggak sih apa yang terjadi waktu itu? Seberapa bangganya insight story mengenai Koko ketika di timnas itu, dan itu seingat saya kok ya menjadi headline di mana-mana. Etnis Tionghoa bermain untuk ini nih, dan saya sendiri jujur kok massive respect for you. Aku juga bangga banget kok ada saudara satu ras saya yang bermain mewakili Indonesia. Itu gimana kok? Ada jadi tekanan nggak kok dengan atribut etnisnya Ko Sutanto ini? Kalau tekanan sih enggak ya, cuman jujur waktu itu memang saya nggak terlalu fokus ke arah itu. Maksudnya apa yang disampaikan atau media yang sedang terjadi waktu itu saya tidak begitu merasakan, jadi saya tidak begitu bermain dengan hal-hal itu. Jadi yang saya pikirkan waktu itu malahan ya, Surya ini siapa, Surya ini apa, bukan ke arah saya sekarang udah, mungkin saya nggak sadar ya, mungkin saya saking antusiasnya membela Garuda gitu ya. Saya ada kerjaan nih, sekarang saya harus bertanding, saya harus jaga performa, jadi lebih ke arah itu, dengan perkumpulan orang-orang pemain-pemain yang kualitasnya bagus-bagus, dan lebih ke arah nanti pemain ini bagusnya di sini, lebih ke arah kayak gitu daripada pikirkan gitu. Tapi ya saya sendiri bangga, termasuk ke keluarga saya, orang tua saya. Ya bagaimana tidak, saya aja yang bukan saudara saja saya bangga banget waktu itu. Sekarang waktu yang ditunggu-tunggu oleh penggemar, kemarin kita sudah melakukan menjaring mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari para follower di akun saya, dan ini kita pilihkan yang bagus-bagus dulu kok. Dari @yanto_tang, Bro Susanto,
Hei, Yanto, sebelum Anda bertanya, tolong pastikan ketik namanya yang benar. Bro Sutanto, kenapa nggak coba untuk main di luar negeri seperti Thailand atau Malaysia? Ya, itu tadi sudah pernah di Singapura kok dulu. Tapi boleh dijelaskan kenapa tidak malah ke PSMS, malah ke PSM, tidak ke luar negeri? Kalau boleh di-share kok ke follower. Kalau ke luar negeri, kalau ke Thailand katanya dia harus ada. Waktu itu saya pengen ke Thailand, cuman kata dia harus ada standar minimum 3 appearance di timnas. Kok terkendala dengan syarat itu ya? Katanya kayak gitu. Jadi saya terkendala dengan hal itu ya. Tapi ya saya senang saya bisa kalau misalnya ada kesempatan ke sana, kenapa enggak? Pertanyaan selanjutnya dari @titis Dwi Maya Rolif. Kenapa memilih sepak bola dibandingkan basket atau bulu tangkis? Olahraga yang mana erat dengan etnis Tionghoa kok? Tahu perjalanan suruh saya sepak bola, senang aja sepak bola. Dulu ada main basket juga, ada main bulu tangkis, cuman nggak tahu ya. Jodoh ya kita bilang gitu ya. Kita nggak senangnya di sepak bola. Iya. Gitu. Ya jodoh ya kok yang berarti kita bilang ya. Ini kok ada pertanyaan dari @resa pratm. Seberapa penting memilih nomor punggung bagi Bang Sutanto? Karena benar ini pertanyaan juga mengganggu saya gitu ya. Karena Koko tidak punya pakem nih dalam memilih nomor nih. Di awal karir di Bali United 20, 88, lanjut ke 8, lanjut ke 20 lagi di Bali United, 7, 6. Boleh diceritain kok cerita dari masing-masing nomor punggung kok. Kalau masing-masing 8 karena mama saya bilang 8 angka beruntung. Ya, etnis yang banget ya. 88 kumpulan dari 8. Oke. Apalagi 20 Bali United. 20 karena saya senang Bambang Pamungkas. Wow, berarti senangnya tidak karena setim, jadi kan sudah dari dulu ya. Wow, informasi yang bagus nih. Ya, Oke, terus ada nomor 7 di PSM Yogyakarta. 7 karena ya saya senang nomor 7 waktu itu, nomor 8 sudah ada yang pakai. Witan waktu itu yang pakai ya. Ya, waktu itu Witan dan saya bilang oke, 7 nggak masalah. Last one nomor 6 itu kenapa 6 kok? 6 menurut saya sendiri kenapa 6? Saya bicarakan dengan tim, saya bilang kalau nggak nomor 8, nomor 6 nggak ada masalah. Cuman kenapa saya pilih nomor 6? Karena nomor 6 itu adalah posisi saya sendiri di sepak bola. Jadi supaya gampang diingat juga gitu kali ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan tapi belum menjawab yang namanya seberapa penting kok. Seberapa penting sih memilih nomor punggung kok di jersey gitu kok? Kalau nggak ada nomor punggung kita nggak bisa main kan? Semangat aja ya, semangat untuk saya nomor 8 atau nomor 6, 20, jadi semangat untuk sendiri aja. Tapi untuk lebih pentingnya nggak begitu ya. Oke, nggak ada. Yang paling penting itu cara permainan. Oke kok. Ini mungkin lanjutan dari pertanyaan tadi. Saya masih penasaran. Ya. Ini lanjutan dari saya. Nama di punggung nih kok. Di awal karir Sutanto. Di awal karir nih kok. Memilih nama Sutanto kan nama lengkap full name. Iya. Berlanjut di Mitra Kukar Sutanto. Persija juga Sutanto. Bali Sutanto. Tapi kenapa di 2 klub terakhir kok memakai family name Tan? Kalau boleh tahu kenapa kok di 2015 saya udah pakai Sutanto Tan. Jadi saya bilang tadinya saya bilang mau pakai Tan aja karena biar gampang orang panggil saya Tan. Jadi dari Bali United 2015, cuman katanya nggak bisa, harus pakai ada Sutanto. Terus di Persija nggak bisa, di Bali United juga nggak bisa. Kira di PSM bisa nggak? Katanya bisa. Oke, pakai. Di Medan nggak bisa. Ini karena panggilan saya. Ini spesial nggak ada yang punya. Ini hanya pro aja ada. Waduh. Ini dari Smack Hooligan Tamora, Tanjung Morawa. Di Medan terkenal dengan duriannya. Apakah abang sudah makan durian Medan? Selama main di PSMS belum. Kalau dulu waktu Bali United datang sini sudah. Cuman ya saya mungkin nantilah kalau libur, kalau waktu tandingan. Kudu jaga pola makan ya kok ya. Oke kok, ini ada dari Jersey 24 Jakarta. Bertanya, ada nggak keinginan untuk balik ke Persija? Ada. Kalau emang suatu saat nanti ada jalannya. Kenapa enggak? Ya. Saya senang main di sana. Dengan saya belajar banyak di sana.
dari posisi 14 menjadi posisi 4, dan ya saya memiliki pengalaman yang bagus di sana. Saya senang kalau bisa balik ke Italia. Oke, pertanyaan terakhir kok untuk mengakhiri sesi kita di sore ini. Oke. Koko berada di sebuah gedung yang terbakar. Dan Koko di antara jersey-jersey yang ini, Koko cuma bisa nyelamatin dua. Iya. Oke. Satu adalah jersey yang memiliki memori terbaik di karir Ko Sutanto. Dan satu lagi jersey yang desainnya paling bagus. Dan ya kalau Koko mau milih Persib, saya nggak bisa komen apa-apa sih. Desain aja. Hah? Desain. Kalau Koko bisa mau pilih Persib, ya saya nggak bisa apa-apa karena memang desainnya. Desain paling bagus. Oke, sorry. Kita mulai dari karir aja dulu kok. Oh, karir. Karir dulu. Karir. Lu mau nyerahin mana kok? Kamu kenal saya mungkin ya, Persija. Persija mana kok? Yang season yang mana? Yang season ini? Iya, season ini. Oke. Ini. Oke. Lalu satu lagi yang berdasarkan desain kok ingin nyelamatin yang mana? Desain. Desain. Desain ini lah bagus. Wow, berarti ini dua pilihan dari Ko Sutanto yang untuk diselamatkan karena kebakaran gitu ya. Oke. Tapi jangan sampai kebakaran. Jangan sampai semuanya kebakaran. bakar. Siap. Oke, Ko Sutanto, terima kasih sudah bersedia waktunya untuk melakukan sesi bincang-bincang dan di akun saya yang tidak seberapa ini kok. Dan sebelum kita mengakhirinya, saya punya sedikit kok cindramata untuk Ko Sutanto. Boleh. Ini Koko punya nggak baju ini kok tim Pravondel? Enggak, sudah kasih. Dan ini berarti ini sekarang jadi milik Koko lagi. Kembali lagi ke pemilik yang seharusnya gitu. Dan ini ada masker dari saya kok. Oh, Misal kalau mau dipamerin ke mana baju yang apa desain kaosnya gimana supaya penasaran mereka tuh. wah, Insya Allah ya. Dan Insya Allah ada nama Mandarinnya tuh. Iya. Sedikit story tuh. Saya sebelumnya agak ragu Xiaolongnya ini tulisannya gimana, tapi saya nekat dan akhirnya saya menemukan yang video bareng Mas BP. Nah itu ternyata saya nggak salah. Iya, gitu. benar. Iya, Ada tulisannya. Itu kok. Keren banget ya. Saya kepikiran bisa dibuat kayak gini. Itu dia. Keren sih. Ya itu dia tadi Sobat Jersey. Sesi kita bincang-bincang bareng dengan Ko Sutanto. Terima kasih kok sudah bersedia waktunya untuk mengisi sesi di sini. Dan bagi Sobat Jersey kalian, kalau Sobat Jersey kalian senang dengan konten ini, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel Koko Jersey. Dan jangan lupa juga untuk support Ko Sutanto terus, bisa follow IG-nya, bisa stalking IG-nya silakan. Dan jangan lupa apa kok? Koleksi jersey original. Oke, terima kasih kok. Sekali lagi Koko ingatkan ya, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis.